Dalam kehidupan modern yang terus bergerak sangat cepat, tidak sedikit orang yang tampak berhasil di luar, namun diam-diam merasa kosong di dalam. Pekerjaan berjalan, relasi terlihat baik, bahkan pencapaian demi pencapaian terus diraih, tetapi ada sesuatu yang terasa hilang. Seolah berjalan jauh tanpa benar-benar tahu kemana tujuan sebenarnya. Ada pula yang setiap hari bangun dengan perasaan lelah, bukan karena tubuh yang letih, tetapi karena batin yang kehilangan makna. Rutinitas menjadi sekadar pengulangan tanpa kesadaran. Hari demi hari berlalu tanpa arah yang jelas, seperti perahu yang hanyut mengikuti arus tanpa kemudi. Fenomena ini bukan sekadar persoalan psikologis, tetapi juga spiritual. Dalam ajaran Buddha, kehilangan arah hidup bukan hanya tentang kebingungan tujuan duniawi, melainkan ketidaktahuan terhadap hakikat kehidupan itu sendiri. Ketika seseorang tidak memahami kebenaran tentang hidup, maka ia mudah tersesat dalam ilusi dan penderitaan. Melalui Dhamma, kita diajak untuk melihat lebih dalam, apa yang sebenarnya membuat hidup kehilangan arah? Apa tanda-tandanya? Dan bagaimana kita bisa kembali menemukan jalan yang benar? Berikut adalah beberapa ciri orang yang telah kehilangan arah hidup menurut ajaran Buddha. Mari telusuri ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, jauh dari pandangan benar. Pandangan benar bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan cara melihat realitas sebagaimana adanya. Dalam ajaran Buddha, pandangan benar dimulai dari pemahaman terhadap 4 kebenaran mulia, bahwa hidup mengandung dukkha, ada sebab dari dukkha, ada akhir dari dukkha, dan ada jalan menuju kebebasan. Ketika seseorang jauh dari pemahaman ini, ia akan hidup dalam ilusi, seperti mengira kebahagiaan sejati bisa ditemukan hanya dari kenikmatan duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk kehilangan pandangan benar seringkali tampak halus, bahkan dianggap wajar. Salah satunya adalah keyakinan bahwa rezeki, karir, dan kesuksesan semata-mata sudah diatur, sehingga manusia tidak perlu bersungguh-sungguh berusaha. Pandangan ini terlihat menenangkan, tetapi sesungguhnya melemahkan. Ia membuat seseorang pasif, menyerah sebelum berjuang, dan menyalahkan keadaan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Padahal dalam Dhamma, kehidupan bergerak melalui hukum sebab akibat, atau hukum karma. Apa yang kita alami hari ini adalah buah dari sebab yang kita tanam, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Rezeki tidak turun begitu saja tanpa sebab, ia muncul dari usaha benar, ketekunan, kebijaksanaan, dan kondisi yang kita bangun sendiri. Dengan kata lain, hidup bukan sekadar ditentukan, tetapi dibentuk. Ketika seseorang salah memahami hal ini, ia cenderung terjebak dalam 2 ekstrim. Pasrah tanpa usaha, atau sebaliknya, mengejar hasil tanpa memahami sebab yang benar. Ia mungkin bekerja keras, tetapi tanpa etika, atau bermimpi besar, tetapi tanpa disiplin. Akibatnya, ketika hasil tidak sesuai harapan, ia merasa hidup tidak adil, tanpa pernah melihat kembali sebab-sebab yang telah ia tanam. Lebih dalam lagi, kehilangan pandangan benar membuat seseorang tidak mampu melihat hubungan antara tindakan dan akibat secara jernih. Ia ingin berhasil, tetapi malas berlatih. Ia ingin dihormati, tetapi tidak menjaga perilaku. Ia ingin bahagia, tetapi terus memelihara keserakahan dan kebencian. Inilah ironi kehidupan tanpa arah, menginginkan hasil, tetapi mengabaikan jalan. Seperti meminum air laut, keinginan yang didorong oleh pandangan salah tidak akan pernah benar-benar memuaskan. Semakin dikejar, semakin terasa kurang. Namun ketika pandangan benar mulai tumbuh, seseorang akan sadar, arah hidup bukan ditentukan oleh nasib yang membeku, melainkan oleh kesadaran yang hidup.
Dari sanalah ia mulai berjalan, bukan dengan keluhan, tetapi dengan pengertian, bukan dengan harapan kosong, tetapi dengan tindakan yang bijaksana. Kedua, jauh dari kehidupan yang berlandaskan moral. Dalam ajaran Buddha, sila bukan sekadar aturan, melainkan fondasi yang menopang kejernihan batin dan arah hidup yang benar. Dalam Sangiti Sutta, kehilangan moralitas disebut sebagai salah satu kerugian terbesar, karena ketika sila runtuh, seluruh bangunan kehidupan ikut goyah. Tanpa landasan moral, seseorang mungkin tampak berjalan, tetapi sesungguhnya ia sedang terseret oleh arus tanpa kendali. Dalam praktik sehari-hari, sila diwujudkan melalui Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perilaku seksual yang salah, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi zat yang melemahkan kesadaran. 5 latihan ini bukan larangan kaku, melainkan perlindungan, sebuah pagar batin yang menjaga manusia agar tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Ketika seseorang menjauh dari prinsip ini, ia sebenarnya sedang membuka pintu bagi penderitaan. Pelanggaran moral selalu membawa konsekuensi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ketika seseorang berbohong, ia mungkin terhindar dari masalah sesaat, tetapi batinnya menyimpan kegelisahan. Ketika ia menyakiti makhluk lain, mungkin ia merasa menang, tetapi jejak kekerasan itu tertanam dalam batin sebagai benih penderitaan. Inilah kerja halus dari hukum karma. Setiap tindakan membawa akibat yang pasti, meski tidak selalu langsung terlihat. Dalam kenyataan hidup, orang yang jauh dari moralitas seringkali mengalami kegelisahan yang tidak mudah dijelaskan. Ia mungkin memiliki harta, jabatan, atau pengaruh, tetapi batinnya tidak pernah benar-benar damai. Ia mudah curiga, sulit percaya, dan sering dihantui ketakutan akan kehilangan. Ini bukan kebetulan, melainkan buah dari tindakan yang tidak selaras dengan kebenaran. Tanpa sila, batin kehilangan kejernihannya, seperti air yang terus diaduk hingga tak pernah jernih. Lebih dalam lagi, kehilangan moralitas membuat seseorang kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Ia mungkin terbiasa melanggar, hingga tidak lagi merasa bersalah. Namun justru disitulah bahaya terbesar, ketika hati nurani mulai tumpul. Dalam kondisi ini, arah hidup semakin kabur, karena tidak ada lagi kompas yang membimbing antara benar dan salah. Hidup berjalan, tetapi tanpa makna yang luhur. Sebaliknya, ketika seseorang kembali menegakkan sila, ia sedang membangun kembali arah hidupnya dari dasar yang kokoh. Setiap tindakan baik menjadi sebab bagi ketenangan, setiap kejujuran menjadi benih kepercayaan, dan setiap pengendalian diri menjadi jalan menuju kebebasan batin. Dari sini kita memahami, moralitas bukan beban, melainkan cahaya. Ia menerangi jalan hidup, agar kita tidak tersesat dalam kegelapan yang kita ciptakan sendiri. Ketiga, hidupnya diombang-ambingkan oleh keinginan rendah. Dalam ajaran Buddha, penderitaan tidak muncul tanpa sebab. Ia berakar pada tanha, kehausan batin yang tak pernah benar-benar terpuaskan, dan upadana, yaitu kemelekatan yang mengikat seseorang pada apa yang sebenarnya tidak kekal. Ketika hidup dipimpin oleh keinginan rendah, arah hidup perlahan memudar. Seseorang tidak lagi berjalan dengan kesadaran, melainkan terseret oleh dorongan yang terus menuntut untuk dipenuhi. Di dunia nyata, hal ini sering terlihat dalam bentuk yang tampak normal. Keinginan untuk memiliki lebih banyak, menjadi lebih tinggi, terlihat lebih hebat. Namun tanpa disadari, keinginan itu berubah menjadi belenggu. Seseorang bekerja tanpa henti bukan karena kebijaksanaan, tetapi karena ketakutan tertinggal. Ia mengejar pengakuan, tetapi tidak pernah merasa cukup.
Dalam diam, batinnya lelah, namun ia tidak tahu bagaimana berhenti. Keinginan rendah selalu menjanjikan kebahagiaan, tetapi tidak pernah benar-benar memberikannya. Ketika sesuatu diinginkan berhasil didapatkan, kebahagiaan itu hanya sesaat, lalu muncul keinginan baru. Ketika gagal mendapatkannya, muncul kekecewaan. Hidup pun terjebak dalam siklus tanpa akhir. Berharap, mengejar, mendapatkan, bosan, lalu menginginkan lagi. Inilah roda duha yang terus berputar tanpa jeda. Lebih menyedihkan lagi, seseorang yang terhanyut dalam keinginan rendah seringkali kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengenal apa yang benar-benar dibutuhkan oleh batinnya. Ia membeli banyak hal, tetapi tidak menemukan kepuasan. Ia dikelilingi banyak orang, tetapi merasa kesepian. Ia tampak hidup penuh warna, tetapi di dalamnya kosong dan hampa. Keinginan telah mengambil alih arah hidupnya. Dalam perspektif 4 kebenaran mulia, kondisi ini adalah bentuk nyata dari kebenaran kedua, bahwa sebab penderitaan adalah keinginan itu sendiri. Dunia tidak pernah benar-benar mengikat manusia. Yang mengikat adalah kemelekatan terhadap dunia. Namun ironisnya, banyak orang justru terus memperkuat ikatan itu, seolah-olah di sanalah kebahagiaan berada. Kesadaran akan hal ini adalah titik balik yang penting. Ketika seseorang mulai melihat bahwa keinginannya sendiri adalah sumber kegelisahan, di sanalah pintu kebebasan mulai terbuka. Ia belajar melepaskan, bukan karena kehilangan, tetapi karena memahami. Ia mulai hidup dengan cukup, bukan karena tidak mampu memiliki, tetapi karena tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Dari sinilah arah hidup perlahan kembali, menuju kedamaian yang tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, batinnya gelisah dan penuh iri hati. Dalam ajaran Buddha, ketenangan batin bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan hasil dari latihan yang benar. Ketika batin tidak dilatih, ia cenderung liar, mudah tertarik, mudah menolak, mudah terguncang. Ketiadaan keseimbangan batin membuat seseorang tidak memiliki pusat dalam dirinya. Ia hidup bereaksi, bukan memahami. Dalam kenyataan sehari-hari, kegelisahan ini sering berawal dari kebiasaan membandingkan diri. Melihat orang lain lebih berhasil, lebih bahagia, atau lebih dihargai, lalu muncul perasaan kurang. Dari sinilah iri hati tumbuh, perlahan, halus, namun merusak. Seseorang mulai merasa hidupnya tidak cukup, meski sebenarnya tidak kekurangan. Ia tidak lagi melihat apa yang dimiliki, tetapi terus memikirkan apa yang belum dimiliki. Iri hati adalah api kecil yang diam-diam membakar batin. Ia tidak hanya menyiksa diri sendiri, tetapi juga merusak hubungan dengan orang lain. Seseorang bisa tersenyum di luar, tetapi di dalam hatinya penuh perbandingan dan ketidakpuasan. Ia sulit merasa tulus, sulit merasa bahagia atas keberhasilan orang lain. Inilah tanda bahwa batin telah kehilangan arah,
tidak lagi berakar pada kebijaksanaan, tetapi pada perasaan yang tidak stabil. Dalam perspektif Dhamma, kondisi ini berkaitan erat dengan tidak berkembangnya kualitas batin, seperti simpati dan keseimbangan batin. Tanpa kedua kualitas ini, hidup terasa berat. Setiap keberhasilan orang lain menjadi ancaman, setiap kegagalan diri menjadi beban. Batin terus bergejolak, seperti air yang tak pernah tenang karena terus diaduk oleh keinginan dan penolakan. Lebih menyedihkan lagi, seseorang yang hidup dalam kegelisahan sering tidak menyadari bahwa sumber penderitaannya bukan dunia luar, melainkan batinnya sendiri. Ia menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan nasib, tanpa pernah melihat ke dalam. Padahal selama batin masih dikuasai iri hati dan kegelisahan, dimanapun ia berada, ia tetap tidak akan menemukan kedamaian. Namun ketika kesadaran mulai tumbuh, seseorang perlahan belajar berhenti membandingkan. Ia mulai melihat hidup sebagai perjalanan masing-masing, bukan perlombaan. Ia melatih diri untuk bersyukur, untuk turut berbahagia, dan untuk menerima dengan seimbang. Dari sinilah ketenangan mulai muncul, bukan karena dunia berubah, tetapi karena batin tidak lagi terombang-ambing. Dan disitulah arah hidup kembali ditemukan, dalam batin yang jernih, stabil, dan damai. Kelima, jauh dari rasa syukur. Kelahiran sebagai manusia dipandang sebagai kesempatan yang sangat langka, ibarat setetes air yang berhasil jatuh tepat di tengah lautan luas. Ia bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari sebab-sebab kebajikan yang telah ditanam. Namun ironisnya, banyak manusia menjalani hidup tanpa pernah benar-benar menyadari betapa berharganya kesempatan ini. Hidup dijalani seolah biasa saja, tanpa rasa syukur yang mendalam. Ketika rasa syukur tidak hadir, batin menjadi mudah merasa kurang. Apa yang dimiliki terasa tidak cukup, apa yang belum didapat terasa lebih penting. Seseorang bisa memiliki banyak hal, tetapi tetap merasa kosong. Ia terus melihat keluar, membandingkan, menginginkan, dan mengejar, tanpa pernah berhenti untuk menghargai apa yang sudah ada dalam genggaman. Inilah awal dari kegelisahan yang halus namun terus menggerogoti. Tanpa rasa syukur, hidup mudah terjebak dalam pola yang dangkal. Waktu dihabiskan untuk kesenangan sesaat, hiburan tanpa makna, dan pencapaian yang tidak benar-benar memberi kedamaian. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tetapi tidak ada pertumbuhan batin yang berarti. Tidak ada upaya untuk memahami Dhamma, tidak ada latihan untuk menjernihkan pikiran, tidak ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Hidup berjalan, tetapi arah tidak pernah benar-benar ditemukan. Dalam kenyataan yang lebih dalam, ketiadaan rasa syukur membuat seseorang lupa akan tujuan hidup yang lebih luhur. Ia lupa bahwa hidup bukan hanya untuk menikmati, tetapi untuk memahami. Bukan hanya untuk memiliki, tetapi untuk melepaskan. Tanpa kesadaran ini, manusia bisa menghabiskan seluruh hidupnya mengejar hal-hal yang pada akhirnya harus ditinggalkan. Dan ketika saat itu tiba, yang tersisa hanyalah penyesalan. Sebaliknya, rasa syukur adalah pintu menuju kedamaian. Ketika seseorang mulai mensyukuri hal-hal sederhana, nafas yang masih mengalir, tubuh yang masih bisa bergerak, kesempatan untuk belajar dan berbuat baik, batinnya perlahan menjadi lembut. Ia tidak lagi tergesa-gesa mengejar dunia, tetapi mulai berjalan dengan penuh kesadaran. Dari rasa syukur tumbuh kebijaksanaan, karena ia melihat hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah yang harus dimaknai. Orang yang memiliki rasa syukur tidak akan mudah kehilangan arah. Ia memahami bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk bertumbuh, setiap keadaan adalah ladang untuk menanam kebajikan.
Ia tidak menunggu hidup menjadi sempurna untuk bahagia, tetapi menemukan kebahagiaan dalam kesadaran itu sendiri. Di sanalah hidup menjadi lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Keenam, terbawa arus nafsu rendah. Dalam ajaran Buddha, akar dari banyak penderitaan batin dijelaskan sebagai 3 racun utama, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ketika seseorang hidup tanpa kesadaran, ketiga hal ini dengan mudah mengambil alih kendali. Ia tidak lagi menjadi pengarah hidupnya sendiri, melainkan menjadi pengikut dari dorongan-dorongan batin yang tidak pernah benar-benar memberi kedamaian. Dalam kehidupan nyata, kondisi ini sering tampak dalam hal-hal sederhana: marah tanpa berpikir, berbicara tanpa pertimbangan, bertindak tanpa kesadaran. Seseorang mungkin menyesal setelah melukai orang lain, tetapi tetap mengulanginya. Ia tahu bahwa keserakahan membuatnya lelah, tetapi tidak mampu berhenti mengejar. Seolah ada kekuatan dalam dirinya yang terus mendorong, sementara kesadaran hanya menjadi penonton yang lemah. Ketika hidup dipenuhi oleh reaksi impulsif, arah hidup perlahan menghilang. Setiap keputusan diambil bukan berdasarkan kebijaksanaan, tetapi berdasarkan emosi sesaat. Hari-hari berlalu dalam pola yang sama, keinginan muncul, diikuti tindakan, lalu berakhir pada penyesalan. Inilah lingkaran yang melelahkan, hidup yang terus bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar maju. Dalam perspektif Dhamma, ketiadaan sati membuat seseorang terperangkap dalam arus kehidupan tanpa mampu melihatnya dengan jernih. Ia seperti orang yang hanyut di sungai deras, tidak tahu dari mana datangnya arus, tidak tahu kemana akan terbawa. Padahal, ajaran Buddha mengajarkan bahwa kebebasan dimulai dari kesadaran, melihat setiap pikiran, setiap perasaan, tanpa langsung terikat padanya. Lebih menyedihkan lagi, seseorang yang terbiasa hidup dalam nafsu rendah seringkali kehilangan kepekaan batinnya. Ia tidak lagi menyadari bahwa dirinya sedang menderita. Ia menganggap kegelisahan sebagai hal biasa, kemarahan sebagai kewajaran, dan keserakahan sebagai kebutuhan. Disinilah bahaya terbesar, ketika penderitaan tidak lagi dikenali sebagai penderitaan. Namun ketika kesadaran mulai dilatih, sekecil apapun, perubahan mulai terjadi. Seseorang mulai mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi, mulai melihat dorongan batin tanpa harus mengikutinya. Dari sinilah kebebasan tumbuh. Ia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh nafsu, tetapi mulai berjalan dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Dan perlahan, arah hidup yang sempat hilang itu kembali muncul, bukan dari luar, tetapi dari batin yang mulai sadar dan terjaga. Kehilangan arah hidup bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ia muncul perlahan, ketika kita menjauh dari kebijaksanaan, kehilangan kesadaran, dan terjebak dalam ilusi duniawi. Namun, kabar baiknya, arah itu selalu bisa ditemukan kembali. Ajaran Buddha tidak pernah menghakimi, melainkan menunjukkan jalan. Jalan untuk kembali melihat dengan jernih, hidup dengan benar, dan membebaskan diri dari penderitaan. Dimulai dari hal sederhana, menyadari diri, memperbaiki niat, dan melatih batin sedikit demi sedikit. Setiap momen adalah kesempatan untuk kembali. Tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, selama masih ada kesadaran, di sana masih ada harapan. Jalan menuju kebahagiaan sejati bukan terletak di luar, tetapi di dalam diri yang memahami. Akhirnya, arah hidup sejati bukan tentang kemana kita pergi, tetapi bagaimana kita berjalan, dengan kebijaksanaan, dengan kesadaran, dan dengan hati yang bebas dari kemelekatan. Di sanalah kedamaian sejati ditemukan. Jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.